me- saya ingin menggunakan buku ini. Mengapa? Karena buku ini merupakan buku yang sangat penting bagi kita eh, secara manusia, secara makhluk sosial, dan 99% dari kita. Buku ini dikarang pada tahun 2017 menjelang pelantikan Donald Trump, pemogokan massal huelga feminisme di Spanyol, dan gerakan anti kekerasan Ni Una Menos di Argentina. Dan yang akan saya kaji lebih lanjut contoh-contoh berikut yang merupakan perwujudan dari kekerasan perempuan. Feminisme ini, feminisme untuk 99% ini dikarang oleh Cynthia Aruza, Titi Bhattacharya, dan Nancy Fraser. Nah, di buku ini dijelaskan kronologi timeline yang telah terjadi di sejarah kita, yakni eh, pertama dari zaman modern. Zaman modern kita akhir-akhir ini banyak banget yang me- yang me- menganut paham feminisme liberal. Dan feminisme liberal ini bukannya dilanggengkan atau dibanggakan oleh buku feminisme untuk 99%, tetapi malah dikecam. Kenapa dikecam? Feminisme liberal atau leaning feminisme hanya memberuntungkan sebagian kalangan perempuan. Mengapa menguntungkan sebagian kalangan perempuan saja? Karena feminisme liberal ini adalah feminisme yang hanya menguntungkan 1% dari kita, bukan 99% dari kita. Feminisme liberal ini memfokuskan eh, perempuan wanita-wanita yang sudah dari awal memiliki hak istimewa, yang sudah memiliki kapital, yang sudah memiliki modal yang 99% dari kita tidak mempunyai. Tetapi eh, beruntungnya kita kalau kita ada di masa transisi. Masa transisi dijelaskan di bukunya, yakni gerakan seperti Huelga Feminisme dan Ni Una Menos. Huelga Feminista yakni terjadi di tahun 2017 yang lalu, itu eh, merupakan pemogokan kerja wanita di pabrik-pabrik, dan Ni Una Menos yaitu em, eh, demo demo di mana perempuan Argentina mengecam adanya femisida di negara mereka, mengecam adanya kekerasan dalam bentuk apapun, kekerasan dimanapun dan bagaimanapun. Dan untuk masa depannya, telah kita telah kita dambakan adanya paham feminisme Marxisme yang akan berkembang di masa depan, yaitu mengakui dan membela orang-orang yang tertindas dan tereksploitasi oleh kapitalisme. Bukan hanya buruh saja, tetapi buruh wanita. 99% dari kita rangkul bersama-sama dan kita ajak untuk membela diri sendiri. Nah, kok bisa sih kapitalisme dan feminisme itu bisa berhubungan, berkorelasi, itu dari mana, Kak? Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang saya tadi sebutkan, pasti kalian juga bingung-bingung, kayak, oh, feminisme kan kesetimbangan gender, ke keadilan gender, bukannya itu lebih ke tradisi ya, kenapa tiba-tiba kapitalisme? Kita perlu tahu dulu definisi dari pekerja, dan apa itu, di manakah itu tempat kerja. Di buku ini telah dijelaskan bahwa kerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk bertahan hidup. Nah, kalian-kalian setuju nggak definisi itu benar? Kalau kerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk bertahan hidup. Setuju Setuju, nggak? Setuju. setuju Kak. Nah,
Karena kalian semua setuju, bisa juga dibilang kalau misalnya kayak mencuci baju itu kerja dong. Kan kita mencuci baju untuk kelangsungan hidup. Kan kita memasak untuk kelangsungan hidup. Berarti itu kerja dong. Nah, kerja pada nyatanya kerja yang dikasih keuntungan kan kalau misalnya kerja digaji. Tetapi tidak semua kerja ini digaji. Kayak misalnya mencuci baju di rumah. Untuk itu kan gajinya tidak sama seperti kita ke kantor membuka Excel, tidak sama dong. Padahal itu sama-sama kerja. Nah, itu yang dikritik oleh buku ini, guys. Gitu. Dan juga ada definisi lain kayak pekerja merupakan seorang yang melakukan kerja tersebut. Jadi pekerja ini bukan cuma laki-laki yang keluar rumah, melainkan bisa juga perempuan yang di dalam rumah yang mencuci baju, memasak, bisa juga kayak gitu, guys. Nah, sudah dijelaskan kan tadi kalau misalnya kerja itu tuh bukan cuma em, bukan cuma kayak membuka Excel atau jadi kuli misalnya bikin bangunan atau misalnya bikin sebuah produk di pabrik bukan kayak gitu juga. Tapi ada dua kerjaan itu. Di sini dijelaskan di buku itu kalau misalnya ada yang namanya people making dan profit making. People making ini juga disebut social reproduction, pekerjaan yang dianggap natural untuk perempuan, sehingga dibayar lebih sedikit dari laki-laki, seperti pekerjaan domestik. Nah, kalau profit making merupakan produk dari social reproduction, pekerjaan yang dianggap lebih penting, sehingga dibayar lebih, seperti pekerjaan di luar rumah. Nah, sebenarnya nih, siapa sih yang bikin kedua kerjaan ini? Kenapa kita memisah kedua pekerjaan ini? Padahal kedua pekerjaan ini sama-sama penting loh. Nah, itulah yang diargumenkan di buku ini, Feminism for the 99%. Di buku ini diargukan bahwa kedua eh, pekerjaan ini eh, dipisah secara kayak sengaja gitu loh. Dipisah agar yang satu lebih bawah, yang satu lebih atas. Biar bisa menguntungkan yang di atas. Kayak misalnya kayak gitu. Sehingga kalau misalnya dipisah, yang satu bisa kita bayar lebih dikit, yang satu bisa kita bayar lebih gede. Gitu. Nah, bisa disimpulkan juga kalau misalnya kapitalisme ini menyadarkan dirinya ke social reproduction atau people making ini. Nah, kok bisa sih kapitalisme ini tuh menyadarkan dirinya ke social reproduction? Bukannya kapitalisme itu kan yang penting keluarin duit, yang penting ada duit setelah itu. Nah, tapi bukan kayak gitu guys. Kalau misalnya kita nggak ada makanan, kalau misalnya kita nggak ada yang mendidik anak kita di rumah, mana ada yang mau ke pabrik, mana ada yang mau ke kantor, mana ada yang mau em, mana ada yang mau kerja gitu loh. Jadi bisa kita anggap, bisa kita nyatakan bahwa people making itu sangatlah sangat 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 penting. Bahkan bisa dibilang juga lebih penting daripada profit making. Karena kalau misalnya nggak ada people, ya nggak ada profit. Tetapi mirisnya guys, um, people making ini dianggap tidak lebih penting dan malah digaji lebih dikit. Kayak misalnya ART di rumah kalian, itu gajinya se-UMR gak? Apakah sudah hidup di kondisi yang di kondisi yang bagus, di kondisi yang livable? Apakah selayaknya
apakah sudah digaji selayaknya, seperti pekerja-pekerja lain. Tentu saja masih bisa dipertanyakan kelayakan gaji yang dialami pekerja people making. Lalu bisa disimpulkan, kapitalisme menyadarkan dirinya ke social reproduction. Social reproduction mengakar pada peran laki-laki dan perempuan. Bisa kita tahu juga bahwa peran laki-laki dan perempuan ini sangatlah mengakar di budaya kita. Kayak misalnya, kita sudah bilang kalau ini tuh udah lazim aja kalau misalnya perempuan itu tuh yang di rumah, yang nyuci baju, yang mendidik anak. Padahal kalau misalnya itu tuh sebuah hal yang natural, sebuah hal yang sudah dari sananya, dari alamnya. Padahal peran laki-laki juga seharusnya, peran ayah dan peran ibu itu tuh memiliki kayak satu peran yang sama, dan bukan hanya perempuan ibu yang mengasuh anaknya, tetapi laki-laki harusnya mengasuh anaknya juga. Harusnya, menurut buku ini, seharusnya seharusnya eh, ayah dan ibu memiliki peran yang sama, dan keduanya tidak bisa dibawahkan dari yang lain, tidak bisa ditinggikan dari yang satu. Itu. Em, Setelah itu, hal ini melanggengkan kekerasan berbasis gender. Mengapa bisa melanggengkan kekerasan berbasis gender? Tentu saja karena adanya suatu tingkatan, antara satu dengan yang lainnya. Yang satu ingin tetap di atas dong, yang satu ingin melampaui satunya lagi, tapi dia tidak bisa karena yang satu menekan yang di bawah. Dan itu menurut saya sudah dari alam, bukan sudah dari alam sih, tetapi kecenderungan sebuah manusia untuk menekan yang satu daripada yang lain. Karena yang satu pengen di atas, yang satu pengen serakah, yang satu pengen menikmatinya saja, yang satu lagi pengen di bawah. Yang satu lagi, maaf, yang satu lagi tidak bisa apa-apa. Dan itu masalahnya di sini. Adanya konflik ini, yang satu di atas dan yang satu di bawah, itu menciptakanlah ketidakadilan gender ini. Nah, kekerasan terhadap perempuan itu eh, yang sudah saya jelaskan tadi, penempatan perempuan di bawah laki-laki, dimanifestasi penempatan perempuan di bawah laki-laki ini eh, akan dimanifestasikan, yaitu diwujudkan secara nyata di kehidupan sehari-hari, kayak misalnya yang sudah saya bilang, eh, gaji ART tidak layak, atau atau kayak misalnya workplace harassment, atau bahasa Indonesianya eh, di tempat kerja di perkantoran perempuan dilakukan secara tidak layak. Itu tuh untuk apa sih? Kenapa ada perlakuan seperti itu? Karena ya yang satu pengen di atas, yang satu di bawah. Dan kapitalisme ini tuh melanggengkan ketingkatan sosial tersebut. Kalau misalnya tetap ada pemisahan antara people making dan profit making, tetap ada pemisahan di mana perempuan yang secara natural melakukan sebuah pekerjaan natural, bahwa yang satu yang natural itu tuh sebuah hal yang di bawah dari yang tidak natural, kayak misalnya em, yang kayak misalnya tadi membuka Excel, em, atau nguli bangunan. Kalau yang satu ini lebih tinggi daripada yang lain, itu akan tetap adanya konflik.
tetap akan adanya kekerasan. Maka dari itu, solusinya apa? Dan hal itu yang akan saya tanya kepada kalian. Solusinya apa? Menurut kalian bagaimana? Apakah kita harus, em, aku ingin kalian refleksi diri dan saya juga refleksi diri aja. Bukan berarti kayak saya sebuah guru yang harus ada mencontreng-contreng. Tahu kan kalau misalnya di sekolah biasanya ada tabel dan kayak saya mengerti pemahaman materi saat ini, checklist. Meng, saya menyesali kegiatan ini dan saya akan toleransi kepada umat beragama, checklist. Nah, eh, saya bukan guru ya, tapi em, saya ingin sebagai pemateri, saya ingin kalian merefleksikan diri, solusinya apa? Karena yang sudah saya baca sih, solusinya hanya satu, yakni ya yang sudah dibaca di berita ya demo apa atau melakukan hal-hal seperti hal-hal seperti yang berbasis secara negara kayak misalnya oh kita harus eh meng vote untuk kandidat yang sama idealnya dengan seperti kita seperti itu. Tapi eh mungkin beberapa dari kalian kan di bawah umur. Saya juga baru 17 tahun. Jadi masih 4 tahun lagi saya bisa voting. Menurut kalian solusinya apa yang bisa kita lakukan secara real, secara sekarang juga? Saya ingin tahu, apakah ada yang mau tunjuk tangan atau ingin membagikan pendapatnya? Boleh Kak, yang tadi, yang tadi kan pertanyaannya kan solusi dari kekerasan terhadap wanita ya Kak. Iya. Kayak mungkin kan tadi kan udah disinggung juga yang dari kalau misalkan kita masih kecil itu solusinya bisa dari kesadaran kita sama dari edukasi-edukasi gitu. Di situ sosialisasi dari orang tua atau enggak dari sekolah, dari lingkungan sekitar lah pokoknya gitu Kak. Oh iya bagus bagus bagus. Em, ya sih sosialisasi itu penting banget. Em, ada, aku setuju banget. Em, itu ada quotes di mana ada yang bilang kayak you teach a man something, you teach an individual, but if you teach a woman something, you teach a nation. Dan itu menurut aku powerful banget karena kayak kalau misalnya kita mengsosialisasi, mengedukasi satu persatu, apalagi mengedukasi perempuan tentang hal ini, eh, pasti insya Allah akan sangat berdampak. Apalagi kalau misalnya kita kayak karena kan eh, saat ini yang sudah saya bilang, kalau misalnya perempuan itu tuh yang masih secara lazimnya, secara mainstreamnya, bukan secara lazim, secara mainstream, itu tuh yang mendidik anak. Nah, kalau misalnya kita mendidik perempuan dan perempuan itu mendidik anaknya, tentu saja itu akan menjadi hal yang berdampak besar, ya enggak? Ya, ada yang ingin menambahkan? Eh, Silahkan guys yang mau nambahin atau mungkin mau sharing tentang pengalamannya gitu, mungkin boleh ya. Kirani, gimana Kirani? Saya dulu deh, boleh ya, buat Oke, memantik boleh, sedikit. boleh Pak Dimas. Terkait gender sebelum ke feminisme liberal dan feminisme Marxis ya. Konsep Ya,
konsep dasar gender itu sendiri dalam kajian ilmu sosial atau khususnya sosiologi itu kadang belum dipahami dengan baik ya oleh Oh masyarakat gitu. ya, Nah, ya saya pikir kalau Ine mungkin udah tahu ya, kita-kita semua udah tahu kalau gender itu adalah atribut sosialnya seseorang gitu. Jadi dia itu bisa dipertukarkan dan dia tidak bersifat mutlak, absolut atau kodrati ya. Artinya tidak bisa diubah. Beda dengan jenis kelamin gitu ya. Kalau jenis kelamin ya hanya ada dua. Kalaupun ada trans jenis kelamin sekalipun gitu ya, atau sering disebut transgender, hakikatnya yang berpindah jenis kelamin itu tetap punya atribut biologis asalinya atau atribut biologis asalnya gitu. Hanya looknya saja yang diubah gitu kan. Meskipun organnya dioperasi juga fungsi dari organ asali itu tetap bekerja gitu. Atau dia tidak bisa mendapatkan fungsi organ yang dia inginkan. Misalnya trans pria yang menginginkan melahirkan misalnya itu ya tidak dimungkinkan karena dia tidak punya rahim semacam itu. Nah, jadi eh, jenis kelamin dan gender sebagai sebuah konsep di tengah-tengah masyarakat ini ya seringkali kita sulit atau belum memahaminya ya. Nah, problem-problem terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, kemudian diskriminasi terhadap perempuan, itu semua terjadi di ruang atribut sosial yang disebut sebagai gender tadi, gitu sebelum ke feminisme ya sekali lagi. Jadi tidak ada konflik di antara perempuan atau terhadap perempuan dikarenakan eh, atribut biologisnya gitu ya, atribut biologisnya itu karena perempuan punya jenis atribut biologis tertentu misalnya tidak, tapi masalah itu terjadi ketika berkaitan dengan pembagian peran sosial antara antara laki-laki dan perempuan seperti itu ya. Nah, kemudian dalam perkembangannya di dalam sosiologi atau di dalam kajian ilmu sosial, isu tentang keberpihakan terhadap perempuan ini melahirkan satu jenis fokus kajian yang yang baru ya atau jenis jenis diskursus kajian yang lebih lebih fokus terhadap perempuan terutama atau gender pada umumnya gitu ya yang kemudian dibahas oleh Ine sore ini sebagai gerakan feminisme ya gerakan feminisme. Nah, gerakan ini terbagi menjadi minimal tiga gelombang kalau dalam pengantar feminisme atau pengantar gender ya. Gelombang pertama itu seperti yang disebutkan Ina sebagai feminis liberal ya. Jadi gerakan sosial yang berupaya mengadvokasi, mengakomodir kepentingan perempuan dalam konteks kesetaraan hak gitu ya. Jadi hak-hak yang sebenarnya perempuan juga boleh mendapatkan itu, tapi secara sosial kok tidak diberikan kepada perempuan. Seperti itu ya. Nah, yang gelombang berikutnya yang dibahas ini sebagai feminis Marxis ini ya. Nah, kenapa namanya feminis Marxis? Ya karena dia berkaitan dengan teori sosiologinya Karl Marx. Sehingga kalau dalam eh, feminis Marxis itu yang menjadi masalah adalah sistem sosial ekonominya yang disebut ini sebagai kapitalisme tadi, di mana kekuasaan itu berada di tangan para pemilik modal. Kekuasaan sosial, orang yang berada di puncak kelas sosial itu adalah orang-orang yang memiliki economic capital atau modal ekonomi. Kalau kita tidak sulit atau membayangkan ya modal ekonomi itu ya sederhananya uang ya sederhananya kalau hari ini meskipun yang disebut sebagai economic capital itu it's not only about money ya tapi apapun yang bisa digunakan seseorang gitu ya untuk melakukan aktivitas ekonomi ya ada saham kemudian ada mata uang digital misalnya kalau di era sekarang meskipun kalau di era Karl Marx itu eh, economic capital itu terkait dengan land, kemudian labor tenaga kerja ya, tanah tenaga kerja, factory, pabrik semacam itu gitu. Nah, sebenarnya relasi-relasi sosial ekonomi atau hubungan sosial ekonomi yang berbasis modal itu, kalau kata feminis Marxis itu, pihak yang paling dirugikan adalah perempuan, gitu ya. Bukan laki-laki. Laki-laki dirugikan dalam sistem itu, tapi lebih rugi lagi kalau
itu perempuan. Tadi ya, Ina membaginya menjadi apa sih yang disebut kerja. Ternyata ada aktivitas-aktivitas tertentu yang memang dilakukan oleh perempuan, menguras tenaga dan lain sebagainya, tapi tidak dihitung kerja oleh masyarakat gitu loh. Tidak dihitung kerja oleh masyarakat, tidak dihitung sebagai bagian dari aktivitas yang berorientasi pada profit gitu ya. Sehingga perempuan seringkali mendapatkan treatment atau perlakuan yang tidak adil gitu ya. Jadi kalau apa untuk mungkin kalau sekarang relatif ya, sekarang tuh relatif tidak seburuk dulu misalnya posisi perempuan, karena posisi perempuan sekarang bisa menempati posisi-posisi strategis secara ekonomi, mendapatkan pembagian upah yang setara gitu ya, sesuai dengan keahliannya gitu ya. Makanya ada pemimpin, direktur, CEO perempuan, presiden perempuan, gubernur perempuan dan lain sebagainya, relatif sudah lebih baik. Nah, kalau mengatasi permasalahan gender atau keadilan atau kesetaraan gender ini sekedar perempuan mampu untuk menempati posisi strategis, berarti kondisi sekarang kita sudah berada dalam situasi yang setara. Tidak ada masalah gender. Jika, nah tadi catatannya ya, jika ukuran atau faktor untuk menyatakan keadilan atau kesetaraan gender itu hanya diukur pada posisi-posisi strategis di dalam ruang sosial tadi. Nah, kalau ukurannya cuma itu namanya feminis liberal. Gerakannya gerakan feminis liberal. Artinya cuma, oh Ine sudah bisa berhak sama seperti AA, bisa menjadi ketua organisasi, sama dong. Tapi kalau ketika Ine menjadi ketua organisasi dan AA anggota, tapi Ine misalnya masih masih mendapatkan diskriminasi atau mohon maaf masih menjadi korban pelecehan misalnya, nah itu berarti belum belum setara. Ya, karena ternyata perempuan masih menjadi objek kekerasan, objek diskriminasi. Atau AA nggak mau dengerin Ine. Karena apa? Karena Ine perempuan, terlalu perasa misalnya, stereotip semacam itu ya, yang membuat Ine didiskreditkan atau dianggap tidak cukup mampu menjadi seorang pemimpin di dalam organisasi. Maka tradisi feminis liberal tidak cukup untuk menjawab permasalahan kesetaraan gender. Makanya lahir gelombang berikutnya, gelombang Marxis, kemudian gelombang feminis radikal. Kalau feminis radikal itu lebih berfokus sama bagaimana kebudayaan yang disebut patriarki. Ya, patriarki itu adalah kebudayaan yang menomorsatukan laki-laki dalam sistem sosial gitu ya. Nanti muncul lagi feminis postmodern dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka kalau kembali ke pertanyaannya Ine ya, soal bagaimana solusinya, solusinya itu bisa berada dalam dua jalur yang disebut sebagai jalur struktural dan jalur kultural. Jalur struktural itu melalui peraturan perundang-undangan. Misalnya, bagaimana sekarang ada yang namanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ya, setidaknya dengan adanya undang-undang itu, hak perempuan sebagai korban kekerasan seksual itu benar-benar terpenuhi dan proses pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual itu bisa lebih adil lagi. Meskipun kasus femisida ya di angkatannya Ine udah pernah dibahas sama Dila dan Gendi soal femisida, ternyata justru angkanya meningkat di tahun 2024. Artinya solusi struktural itu adalah bagaimana misalnya para elit, para pemimpin politik, para para kepala daerah, kepala pemerintahan itu bisa mengeluarkan jenis kebijakan yang tidak diskriminatif terhadap perempuan atau mengeluarkan kebijakan yang mampu mengarus utamakan perempuan gitu ya. Nah, ada juga di jalur struktural ini yang disebut gender mainstreaming. Ya, gender mainstreaming itu artinya pengarus utamaan gender. Nah, pengarus utamaan gender itu adalah satu strategi di mana memang perempuan harus diutamakan dulu dalam beberapa keputusan terkait dengan kebijakan publik. Ya, kalau di kelas INA saya udah ulang-ulang sih pengaruh utama gender itu, misalnya kalau ada pemilihan ketua OSIS, gimana caranya perempuan itu punya peluang yang sama seperti laki-laki untuk jadi ketos. Apakah eh, secara adil, secara kuantitas adil nih, satu perempuan dan satu laki-laki, mereka disuruh kompetisi. Di situasi seperti sekarang, jika jika asumsi keadilannya itu sama-sama seperti itu, maka perempuan akan tetap kalah. Karena apa? Masih ada stereotip terhadap perempuan.
yang menjadi pemimpin. Misalnya seperti itu. Maka untuk memperbesar kesetaraan itu, perempuan harus diutamakan nih. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan menambah jumlah kontestannya. Ada dua perempuan dan satu laki-laki. Dua perempuan dan satu laki-laki itu bisa dianggap keputusan yang lebih adil untuk memperbesar peluang perempuan menjadi seorang ketua OSIS ketimbang satu lawan satu. Jadi ibarat lari, kalau mau lomba lari antara laki-laki dan perempuan, perempuan itu harus 5 langkah di depan laki-laki, baru ayo start lari seperti itu ya. Karena apa? Fakta di lapangan sekarang, posisi perempuan masih mengalami diskriminasi dan stereotip ya, pelabelan-pelabelan tadi. Itu yang membuat perempuan tidak bisa di bukan berarti di harus utamakan berarti perempuan lemah, nggak seperti itu, bukan bukan seperti itu artinya gitu ya. Atau menjadi tidak adil karena laki-laki kok mendapatkan porsi yang lebih sedikit, misalnya nggak seperti itu. Dan seringkali budaya patriarki atau pengarus utama terhadap laki-laki ini dianggap hanya merugikan perempuan. Mungkin nanti next time bisa kita bahas ya, karena patriarki itu juga merugikan laki-laki. Misalnya AA nggak boleh nangis karena AA laki-laki. Atau AA harus punya uang 1 miliar untuk menikah, karena dalam tradisi pernikahan di samping ketentuan agama, ketentuan sosialnya adalah segala sesuatunya itu dibebankan pada laki-laki misalnya. Padahal sebenarnya soal pernikahan, soal apapun itu yang di luar biologis gitu ya, itu semua bisa dikerjasamakan gitu. Ya, AA dan istrinya bisa sama-sama nabung dengan kuantitas yang sama untuk menikah gitu kan. Tapi kenapa harus ada standar bahwa laki-laki yang menanggung semuanya di luar ketentuan agama soal mahar? Kalau itu kan ketentuan agama yang nggak bisa kita ubah. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya kita yang laki-laki itu juga dirugikan dengan budaya yang terlalu memberikan privilege lebih terhadap laki-laki. Karena sebenarnya beban kehidupan laki-laki sebenarnya juga bisa dibagi ya dengan perempuan gitu ya. Juga hal yang sama, privilege yang dimiliki oleh laki-laki juga bisa dibagi kepada perempuan. Dan seharusnya seperti itu. Nah, pendekatan yang kedua itu namanya pendekatan kultural. Kalau struktural itu ada di level atas, kultural itu ada di level bawah atau di level akar rumput atau grassroots namanya. Ya. Nah, di level akar rumput ini itu yang disebut AA sebagai sosialisasi tadi. Ya. Yang disebut AA sebagai sosialisasi. Bagaimana masyarakat punya kesadaran minimal untuk membedakan jenis kelamin dan gender. Gitu ya. Ketika mereka sudah mampu untuk memahami itu, dengan sendirinya, asumsinya begini, dengan sendirinya maka ya diskriminasi terhadap perempuan itu angkanya bisa turun karena kita tahu nih bahwa masalah-masalah itu atau ekspresi gender itu bisa dipertukarkan. Tidak ada yang namanya mutlak untuk laki-laki, tidak ada yang namanya mutlak perempuan, tidak ada yang namanya tugas mutlak laki-laki, tugas mutlak perempuan dalam ruang sosial, sekali lagi, dalam ruang sosial. Ya, kalau ruang biologis tidak bisa, mau seperti apapun, ya Ine, ya dia akan bukan punya potensi ya, dia punya atribut yang memungkinkan dia untuk hamil dan melahirkan. Karena Ine punya rahim gitu ya. Kalau yang itu tidak bisa dipertukarkan gitu ya. Tapi kalau yang kaitannya dengan pekerjaan, kaitannya dengan karir, kaitannya dengan prestasi, semua itu bisa dipertukarkan. Seperti itu ya. Walaupun proses pertukaran peran itu nanti bisa terjadi friksi antar institusi sosial ya. Misalnya agama punya ketentuan tertentu ya. Kalau kamu mau berbeda dengan ketentuan agama tentu akan terjadi konflik. Tapi itu penjelasan setelahnya gitu ya. Nah, jadi basic sekali untuk bisa membedakan jenis kelamin dan gender itu. Bagaimana cara sosialisasinya? Nah, ada yang namanya lembaga atau institusi sosial. Ya, lembaga sosial kan banyak, keluarga, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, jika proses sosialisasi yang dimaksud AA itu ingin punya kemampuan yang efektif untuk mengubah cara pikir masyarakat, di antara institusi yang paling efektif, paling memungkinkan untuk melakukan perubahan secara luas adalah institusi pendidikan. Ya, saya nggak tahu materi kalian kalian tahu nggak materi gender itu diajarkan di mana selain sosiologi, selain sama saya dan Bu Eni. Kan nyaris tidak ada gender Iya. itu. Nah, gender itu ada di mata pelajaran apa sih? Dan bahkan sebenarnya di buku teksnya tidak ada, di buku teks sosiologi itu tidak ada, di kurikulum sosiologi SMA juga tidak ada gitu ya. Konflik gender saja tidak dibahas sebagai salah satu jenis konflik ya di dalam
pembelajaran sosiologi yang dirumuskan oleh pemerintah gitu. Jadi melalui pembedaan itulah ya permasalahan terhadap diskriminasi perempuan itu, apalagi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan itu diharapkan bisa turun angkanya gitu ya. Meskipun kalau kalian itu punya ketertarikan untuk mengkaji gender lebih lanjut, nah makin baru teorinya, biasanya variasi penjelasan, variasi atau fokus dalam kajiannya itu menjadi menjadi apa ya? Bukan menjadi tidak fokus ya, menjadi variatif lagi gitu. Maka dalam 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 perkembangannya itu bahkan feminisme itu mengakomodir kepentingan kelompok-kelompok LGBT. Nah, pada titik itu kamu perlu kritis ya. Saya nggak bilang terus terus kita harus memusuhi mereka, enggak gitu. Kamu harus tahu apa kamu perlu punya posisi kritis untuk mempertimbangkan mempertimbangkan fokus kajiannya ketika sudah sampai di titik itu, karena makin ke sini itu akan mengarah, perkembangan teorinya akan mengarah pada titik itu ya, mengakomodir kelompok-kelompok yang punya orientasi seksual berbeda. Nah, sedangkan kita mungkin punya pemahaman yang spesifik terkait dengan hal itu gitu ya. Kalau sekedar untuk tahu pola dan lain sebagainya it's okay, tapi kalau untuk mendukung atau tidak mendukung, saya pikir itu dikembalikan lagi pada prinsip-prinsip personal kita ya. Karena kalau sosiologi itu kan sifatnya non etis, dia tidak melihat baik buruk, dia tidak tidak mengajarkan kita untuk judgmental. Ya hanya pada titik itu kamu perlu punya pendirian yang cukup kuat ya untuk belajar pada titik itu. Nah, nanti varian feminisme itu banyak ya. Selain feminisme yang berkaitan dengan posisi perempuan, kalau yang dibahas ini terkait dengan hubungannya dengan industri ya, kapitalisme dalam feminis Marxis, nanti ada aliran lain yang namanya ekofeminisme. Ekofeminisme itu bagaimana prinsip-prinsip dalam teori feminisme itu bisa digunakan untuk eh, apa melahirkan kesadaran terhadap cinta lingkungan ya, karena eko atau oikos di dalam istilah ekofeminisme itu artinya adalah ekologi, nantinya ekologi plus feminisme jadi ekofeminisme gitu ya. Itu saja ya tambahan dari saya yang sangat panjang tadi. Saya kembalikan ke AA. Oke, siap. Terima kasih Pak Dimas. Eh, Mungkin ada lagi dari yang lain, barangkali ingin menambahkan gitu atau apa. Pak, saya mau tanya Pak, Pak Dimas. Oke, boleh diturunin dulu itu slide-nya biar mukanya kelihatan Oh, semua. mukanya kelihatan. Oh, diturunin. Oke Iya, Pak. diturunin. Oh, oke Pak. Nah, ini Pak, jadi sebenarnya saya nggak mau nanya sama Pak Dimas doang. Cuman mungkin kan Bapak ini kan guru sosiologi dan Bapak yang paling, eh, Bapak kan setengah filsuf nih Pak, ya kan ya Pak? Jadi, saya pengen mengkaitkan isu-isu yang baru dengan isu-isu feminisme Marxisme seperti yang saya kaji hari ini. Apalagi demo kemarin itu kan ada demo yang tuntutan dari buruh dan tuntutan dari mahasiswa yang kemarin ada di Jakarta dan di daerah lain. Nah, salah satu tuntutan dari buruh itu tuh adalah penghapusan diskriminasi PTKP pajak perempuan. Jadi saya kan ngeliat itu tuh Pak, ngeliat di Instagram di berita. Dan jadi pokoknya eh, ternyata saya baru tahu karena saya nggak punya pajak, saya masih anak kecil. eh Bukan nggak punya, belum punya. Bentar lagi kamu dipajakin sama pemerintah. oh iya Pak, aduh serem. Terus belum punya pajak, saya ternyata pajak perempuan itu tuh beda dengan pajak laki-laki. Nah, maksudnya apa yang berbeda sih? Bukannya sama ya, tetapi ternyata kalau misalnya pajak perempuan menikah dengan pajak perempuan single itu tuh beda. Nah, bedanya dari mana? Kalau misalnya kita menikah, sebuah perempuan, seorang perempuan menikah, saya sambil nge-scroll,
Kenapa Kak? Fadil? Oke Kak. Oh, bentar ya Kirani, bentar. Nanti kita tampung dulu. Kan yang aku bilang tadi kalau misalnya PTKP, penghasilan PTKP yaitu penghasilan tidak kena pajak, itu tuh tidak adil bagi perempuan bekerja. Nah, mengapa tidak adil? Karena penghasilan istri dianggap satu kesatuan dengan penghasilan suami. Kalau misalnya si suami ini menikah sama seorang istri, PTKP-nya itu penghasilan tidak kena pajaknya itu tidak otomatis dihitung terpisah, tetapi digabung. Jadi adanya dependen seorang wanita terhadap suaminya kalau misalnya dia mau dapat gajinya yang tidak kena pajak. Nah, itu menurut Bapak gimana solusinya? Dan mungkin bukan cuma Bapak aja, bagaimana solusi yang bagus gitu untuk apa men-tackle apa men-tackle problem tersebut. Apalagi kan ini hak kita sebagai warga negara gitu. Menurut Bapak gimana? Oh, saya dulu ya. eh saya tadi agak putus-putus sih. Berarti semacam ini, perempuan menjadi beban suami gitu ya. Jadi gaji suami itu dipajaki karena dia punya istri gitu atau gimana? Jadi eh, bukan gaji suami dan gaji istri digabung. Mm-mm. Habis digabung, dipajakin bersama-sama. Karena dipajakin bersama-sama, eh si akhirnya kan digabung nih. A tambah B sama dengan C. Saya pakai sains. A tambah B sama dengan C. Mm-mm. Terus C-nya harus dibagi dua. Tapi C-nya harus dibagi dua, pasti ada selisih dong, ada konflik di sana. Kalau misalnya si suami ini eh, pengen karena terdaftarnya itu tuh sebagai pajaknya suami, si istrinya ini harus minta ke suaminya, Pak. Nah, hal ini tuh yang bikin konfliknya itu karena si istri istrinya itu tuh dianggap gak punya tanggungan. Padahal kalau misalnya ada perceraian misalnya Oh nih iya Pak. iya. Mm-mm. Iya, kalau misalnya ada perceraian nih Pak, mungkin ada konflik pajak gitu Pak gitu. Oh iya, oke oke. Nanti teknisnya biar Fadil yang jawab ya, di orang ekonomi soalnya. Mahasiswa Oh iya, ekonomi. oh Eh serius, oh my God. saya mau menyoroti soal tadi ya, soal makna tanggungan ya, makna tanggungan itu. Kenapa kemudian suami punya porsi persentase pajak tertentu dan istri tertentu dengan asumsi bahwa apa eh suami punya tanggungan dan istri tidak punya tanggungan gitu ya. Nah, ya pada titik itu berarti kebijakan soal persentase pajak dan pungutan pajak itu ya didasarkan pada pemahaman tentang gender juga kan, gitu ya. Jadi pemahaman tentang siapa yang punya bertanggung jawab atau siapa berada dalam tanggungan siapa gitu ya. Nah, eh, ya pada posisi ini maka ya saya hanya bisa menjawab pemahaman kita untuk minimal minimal bisa membedakan jenis kelamin dan gender itu menjadi sentral gitu ya. Menjadi penting karena rangkaiannya nanti ya akan berhubungan dengan segenap aspek kehidupan kita gitu ya, mulai dari ekonomi, agama, politik, pendidikan gitu. Nah, jadi basic untuk membedakan gender dan jenis kelamin dan bagaimana karakteristik gender itu yang bisa dipertukarkan dan pembagian peran yang sangat liquid ya, yang sangat cair itu yang menjadi dasar sih eh, untuk seluruh aspek kehidupan kita gitu. Jadi kalau posisi perempuan atau pemahaman atau cara kita memahami perempuan secara sosial, laki-laki dan perempuan masih berada dalam dalam kendali patriarki ya, yang memberikan privilege khusus pada pada laki-laki gitu ya.
Ya, maka yang terjadi ya yang terjadi tadi ya. Artinya laki-laki masih mendapatkan porsi yang kalau dalam feminisme itu kan laki-laki seolah-olah menikmati patriarki itu ya. Itu yang sebenarnya saya di titik itu tuh nggak setuju karena ya kita laki-laki itu kadang direpotkan dengan patriarki itu gitu yang saya sebut tadi gitu. AA harus punya tabungan sekian miliar A sebelum kamu menikah gitu. Karena apa? Karena kamu laki-laki gitu. Padahal kan tabungan untuk pernikahan itu bisa dibagi dua gitu kan dengan orang yang kamu cintai itu atau yang mau kamu nikahi itu. Lantas kenapa masyarakat menuntut gitu ya? Menuntut laki-laki harus punya punya modal yang lebih besar daripada perempuan gitu loh. Bukan kemudian oh berarti perempuan aja bukan gitu. Ngambek ya itu jawaban ngambek. Ya artinya ini kan bisa dipertukarkan sekali lagi. Jadi bukan curhat nih. Ya itu sekali lagi patriarki kan yang membuat kita kok seolah-olah kok saya jadi pressure banget ya yang belum menikah ini harus punya uang jauh lebih banyak daripada perempuan padahal ya perempuan kalau kita ajak ngobrol mungkin dia mau membagi itu atau Ine yang sebagai perempuan karena terkonstruksi tadi ya terkonstruksi bahwa kamu sebagai penerima gitu ya sebagai penerima ya akhirnya eh, kamu menuntut calon suami kamu kan untuk membiayai seluruh pernikahan kamu. Nah, bukan bahaya sih, efek samping dari posisi kan posisi semacam itu tuh disebut superordinat dan subordinat. Jadi laki-laki sebagai superordinat dan perempuan sebagai subordinatnya. Jadi posisi super dan subordinat itu nanti membuat ya oke, ini katakanlah mendapatkan keuntungan dengan tidak mengeluarkan uang untuk menikah misalnya gitu kan. Nah, dibiayai full oleh suaminya. Tapi ketika dalam relasi pernikahan nantinya nanti ada perasaan bahwa ada ya gua udah ngeluarin duit banyak nih buat nikah maka lu harus nurut sama gua. Nah posisi-posisi itu yang membuat nanti terjadi kekerasan terhadap perempuan di dalam atau KDRT itu sendiri gitu ya karena ada perbedaan perbedaan capital yang dikeluarkan gitu jadi hubungan antara suami dan istri itu dianggap sebagai transaksi nih karena lu udah dalam tanda kutip sudah dibeli gitu ya lu menjadi barang dan objek untuk gua gitu. Nah itu kembali lagi berasal dari ketidakmampuan kita untuk membedakan jenis kelamin dan gender itu sih. Hmm, oke. Berarti Oke. kita harus memfokuskan perbedaan gender dan jenis kelamin. Oke, Pak. Oke, oke. Nah, mungkin ada That's the yang lain yang ingin itu menambah. basicnya ya, itu basicnya. Ya, basic, basic. Selain plus curhat. Bercanda, Pak. Bercanda, Pak. Enggak. Oke. Kak, ada yang lain yang mau Ada ditambahkan? pertanyaan tuh di kolom. Dan Oh dari iya, yang sih yang di kolom komentar, Kak, dari Kirani oke. dulu mungkin. Siap. Kirani mau menanya, aku mau nanya, apakah konsep gender dalam sosiologi dan gender dalam LGBTQ itu sama sebagai peranan sosial yang bisa diubah-ubah, atau ada perbedaan dari kedua hal tersebut? Eh, Sepengetahuan saya, seperti yang Pak Dimas tadi bilang, kalau misalnya gender dan jenis kelamin itu dua hal yang berbeda. Kalau misalnya jenis kelamin itu adalah sesuatu yang tidak bisa diubah, yang dari lahir ada dan memiliki fungsinya secara biologis. Nah, tetapi kalau misalnya gender itu sesuatu hal yang eh, mungkin bisa diubah-ubah, kayak misalnya seorang transgender ingin seorang transgender dari lelaki ingin menjadi perempuan. Em, Tentu saja fungsi dia secara sosial itu tuh akan berbeda dari laki-laki dan perempuan. Jadi, sepengetahuan saya kayak gitu sih. Kalau misalnya gender dalam sosiologi dan gender dalam LGBTQ itu eh, sama. Sama ya, Pak? Oke, oke. Jadi begini. Eh itu adalah perkembangan dalam teori apa feminisme ya, feminisme. Eh, jadi seolah-olah karena tadi misalnya hak-hak perempuan itu di dalam tradisi feminisme liberal itu dianggap sudah selesai finish ya karena ini udah bisa jadi presiden gitu ya. Artinya hak antara AA dan Ine nih relatif sama nih sekarang sama. Jadi nggak ada diskriminasi hak pada dasarnya Ine bisa milih, Ine juga bisa dipilih gitu ya secara
politik gitu kan. Kemudian dalam tradisi feminis Marxis misalnya, meskipun sepenuhnya karena saya pembelajar teori kritis ya, atau teori-teori turunannya Marx itu sebenarnya ya, apa tujuan dalam teori Marx itu ya belum selesai sebenarnya, tapi ada asumsi bahwa karena sistem pengupahan dalam tenaga kerja misalnya, ini bisa mendapatkan gaji yang sama dengan AA meskipun berada dalam divisi yang sama, atau ini bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari AA gitu. Jadi sistem pengupahan dalam dalam relasi tenaga kerja sudah tidak menjadi isu lagi ya, relatif tidak menjadi isu gitu. Maka dianggap mission complete gitu ya pada bagian itu. Feminisme radikal ya kita bisa anggap budaya patriarki seiring berjalannya waktu semakin terkikis seiring seiring bermunculannya NGO ya, non governmental organization, LSM berbasis pergerakan gender itu mulai muncul, maka patriarki mulai terkikis gitu ya. Dan ya saya pikir relatif kembali lagi kalau kita bandingkan dengan era sebelumnya atau era apa ketika kemerdekaan, kalau di Indonesia ya relasi perempuan tuh benar-benar di bawah banget gitu ya. Makanya kalau di Jawa itu, Jawa kuno ya, itu perempuan itu diistilahkan sebagai konco wingking. Yang bisa ngertiin konco wingking? Konco itu apa, konco Teman-teman, temen, wingkingnya teman-teman. winking apa winking? Nah, Winking itu kebetulan kurang tahu deh, Pak. Belakang, apa ya, ya Pak? belakang, benar-benar belakang ya. Jadi konco winking itu artinya adalah teman yang berada di belakang gitu ya. Jadi seolah-olah perempuan itu ya tempatnya di belakang laki-laki gitu ya, bukan berada di samping gitu ya. Meskipun kalau di dalam preman pensiun itu kan Didi Petet atau Kang Bahar itu kan pernah bilang ya bahwa perempuan itu kenapa diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki itu karena dia bukan bukan menjadi kepala. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang tengkorak ya? Karena ya perempuan tidak diciptakan untuk di atas laki-laki atau jadi berasal dari tulang ekor untuk diinjak-injak laki-laki, enggak, tapi dia dari tulang rusuk karena dia diciptakan untuk mendampingi mendampingi kita gitu. Nah, itulah kenapa tulang rusuk saya belum menciptakan siapa-siapa ini, jadi tulang rusuk saya masih berada di dalam diri saya gitu. Nah, jadi mission complete itu yang kemudian dianggap gerakan feminisme ini butuh, kalau pemahaman saya butuh fokus yang baru gitu loh. Prinsip-prinsip dalam feminisme ini mirip kayak prinsipnya Marx gitu ya. Pembebasan, kesetaraan hak, penciptaan keadilan, kemudian anti diskriminasi, itu mirip-mirip kayak tradisi teorinya Karl Marx gitu. Karena nanti kalau ini ada Amidala di sini ya. Kalau di kelas 11 adalah nanti kita belajar teori sosiologi itu, hubungan antara feminisme dan teori konflik itu tersambung ya, karena asumsi teorinya itu berasal dalam teori konflik kalau di dalam sosiologi. Nah, dianggap mission complete tadi itu, maka butuh fokus kajian baru nih yang prinsip-prinsip dasar feminismenya tetap dipakai, emansipasi, kemudian tadi ya pembebasan, anti diskriminasi gitu kan. Nah, saya nggak tahu sejarahnya kemudian eh, la- lahir gerakan untuk mengakomodir orientasi seksual yang variatif itu, yang Hmm. dianggap variatif itu, dan prinsip dasar dalam gender yang bebas tadi ini yang menyatakan bahwa itu semua atribut sosial itu akhirnya membuka pemahaman bahwa AA boleh pakai rok misalnya itu loh. AA boleh pakai gamis dong karena pakaian itu bagian dari ekspresi kebudayaan gitu ya. Ekspresi kebudayaan, dan sebaliknya ini juga boleh look look laki-lakinya boleh meskipun sekali lagi atribut biologisnya tetap perempuan gitu ya. Nah, keterbukaan konsep gender itu yang kemudian mungkin asumsi dasarnya itu dipakai untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan ini. Belum persoalan-persoalan yang sifatnya personal ya, seperti kasus-kasus kelamin ganda, kemudian kasus seperti Afrilia Manganang tuh, yang dia lahir dalam kondisi alat reproduksinya atau alat vitalnya itu mengalami kelainan, tapi dia mendapatkan proses sosialisasi atau penanaman nilai sebagai perempuan, padahal tubuh biologisnya adalah laki-laki, hanya ada kelainan di dalam alat vitalnya itu gitu kan, yang mungkin
orang tuanya tiba pada kesimpulan bahwa dia perempuan padahal dia laki-laki gitu kan. Nah, jadi saya termasuk orang yang percaya orang yang punya orientasi seksual menyimpang atau berbeda. Saya nggak bisa bilang menyimpang karena dalam sosiologi tidak judgmental ya gitu. Tapi apa kita semua tahu ya orientasi seksual berbeda itu ya saya masih percaya itu bagian dari konstruksi sosial ya. Percaya secara akademis. Artinya kenapa AA masih naksir sama perempuan itu sedikit banyak karena eh, keluarganya mensosialisasikan atau menanamkan nilai-nilai semacam itu. Ine masih naksir laki-laki dan sebagainya itu karena dibangun secara sosial gitu kan, dibangun secara sosial gitu. Nah, belum tadi ya masalah personal seperti trauma, seperti kekerasan seksual yang membuat misalnya perempuan jadi benci laki-laki karena kekerasan ayahnya atau laki-laki yang menjadi korban kemudian akhirnya menjadi pelaku seperti Reinhard Sinaga ya yang kalau di Inggris itu dia jadi seorang predator seksual ya dia seorang homoseksual yang kasusnya terbesar di Inggris gitu ya. Ya itu semua menurut saya sampai hari ini saya masih percaya itu bagian dari konstruksi sosial mungkin karena basic saya sosiologi ya mungkin kalau psikologi akan punya pendapat yang lain lagi gitu ya. Nah, itu juga hal yang sama yang saya sebut di gerakan ekofeminisme tadi gitu. Jadi karena feminisme dianggap mission complete ya makanya prinsip-prinsip feminisme tuh indah banget ya untuk menciptakan kesetaraan gitu. Nah, ada problem iklim, ada problem alam atau seringkali alam itu diidentikan secara feminin. Makanya di Indonesia disebut sebagai ibu pertiwi, ibu bumi, nggak ada bapak bumi gitu ya. Jadi kalau yang indah-indah itu kan dikaitkan dengan perempuan, maka maka kecenderungan kita untuk memahami alam itu, kalau kita mampu memahami perempuan dengan baik, maka kita bisa memahami alam dengan baik. Mungkin pecinta alam itu dianggap sebagai ya sosok yang harusnya bisa memahami perempuan gitu ya. Misalnya gitu kan. Nah, itu sih. Jadi ada pintu yang terbuka, penafsiran yang terbuka dalam memahami gender sampai tiba pada LGBTQ itu ya. Dan ekspresi, makanya saya tambahkan lagi, ekspresi gender itu kan tidak dibatasi ya dalam konsep gender. Jadi kalau kita kenal gender itu ada maskulin dan feminin, feminin ya, maskulin dan feminin ya pada perkembangannya ada non-biner tuh yang disebut sebagai bukan laki-laki dan bukan perempuan. Dan itu juga berada dalam tradisi kebudayaan suku Bugis yang membagi ekspresi gender menjadi 5. Jadi ada laki-laki tulen atau maskulin tulen ya, perempuan tulen atau feminin tulen. Ada yang semacam transpuan ya, laki-laki yang seperti perempuan dan trans pria, perempuan sebagai laki-laki dan non biner itu. Kalau nggak salah istilahnya bisu ya. Jadi ada calalai, calabai, bisu. Kemudian saya lupa yang dua itu kalau dalam kajian gender namanya cis male dan cis female. Jadi apa female murni dan male murni gitu ya. Dan ada yang transpuan, transpria dan non biner. Itu akhirnya kan dianggap mereka-mereka ini adalah bagian dari kehidupan sosial yang harusnya dihargai ekspresinya gitu kan. Nah, makanya kemudian ada gerakan untuk mengakomodir gerakan LGBT gitu ya. Nah, kalau posisi personal kita ya, kalau posisi nah ini karena ini kajian ilmiah jadi santai aja ya. Kalau posisi intelektual saya sebagai sosiolog itu sulit untuk mengatakan itu sesuatu yang buruk. Tapi saya punya argumen yang mungkin bisa bisa menyelamatkan kita. Artinya gini, s- kayak kamu naik gunung ya, kamu naik gunung terus tersesat. AA naik gunung bareng saya tersesat, Ina naik gunung bareng saya tersesat. Nah, kalau tersesat supaya kembali ke jalan yang benar, itu ditunjukin jalannya atau kita omel-omelin tuh di tengah jalan. Tentu kita harus Tunjukin jalannya. iya kita Tunjukin tunjukkan jalannya. jalan yang benar. Bukan AA saya omel-omelin ngapain sih kamu sampai kayak sampai tersesat gitu punya otak nggak bisa gitu kan nggak gitu kan justru AA nggak bisa ketemu jalan yang benar kalau saya omel-omelin gitu maka hal yang sama juga berlaku pada kelompok-kelompok itu kalau kita punya value yang kita anggap bahwa tidak seharusnya teman-teman kita kamu di kampus punya potensi loh ketemu ekspresi semacam itu ya bukan kemudian kamu jauhi tapi justru harus kamu rangkul tidak dalam kata Hanif banyak Hanif di Udayana Bali eh apa eh justru harus kamu rangkul tidak dalam arti kamu justru ikut mereka ya maksudnya kan ini battle ya ini battle value sebenarnya kalau kalau kata Pierre Bourdieu itu social space itu
is a apa arenas of the struggle, kata Michel Foucault, sosiolog Prancis itu, apa ruang sosial itu adalah pertempuran antara diskursus, apa battle of discourse gitu ya. Nah, the proses battle itu juga terjadi antara kita orang-orang Islam yang percaya bahwa orientasi seksual hanya dua, jenis kelamin hanya dua gitu, dan bukti bahwa kaum Nabi Lut itu bagian dari yang diazab gitu ya. Ya kita punya punya kewajiban etis sebagai orang Islam untuk menyelamatkan mereka gitu ya. Tapi jangan kemudian kita menjadi diskriminatif gitu ya, kita kutuk, kemudian kita jauhi dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari etika kehidupan sosial kita. Tapi prinsip kita sebagai orang Muslim ya harus tetap kita pegang gitu. Jadi prinsip kamu nggak lepas, tapi kamu nggak dolim atau nggak diskriminatif terhadap mereka gitu. Itu kayaknya jawaban paling moderat yang bisa saya kasih. Jadi posisi intelektual saya sebagai sosiolog tidak judgement terhadap kelompok itu, tapi posisi personal saya sebagai orang Islam itu juga bisa bisa ini ya, bisa masuk juga. Saya kembali ke Oke, jadi terima kasih Kak Adrin dan penjelasannya. Mungkin ini kita mau apa ya? Pertanyaan terakhir ya, karena ini juga kan di jadwalnya sampai jam 5. Eh, Mungkin apa ya, di dari Reino mungkin yang pertanyaan terakhir. Jadi mau saya bacain aja ya, ini ya, ketimpangan Boleh? gender yaitu seringkali ketimpangan gender bukan hanya terjadi. Jadi ketimpangan gender bukan hanya terjadi karena faktor individu, tapi juga karena sistem yang sudah mengakar. Jadi menurut Anda, apakah kebijakan publik di Indonesia saat ini lebih banyak bersifat simbolis atau sudah menyentuh akar struktural ketimpangan gender? Terima kasih. Nah, terima kasih. Terima kasih terhadap pertanyaannya, akan saya jawab. Nah, pokoknya esensi dari pertanyaannya kan, apakah ketimpangan gender ini tuh kan bukan hanya faktor individu, tetapi juga struktural. Nah, apakah kebijakan di Indonesia itu tuh bisa memberikan solusi terhadap struktur itu? Nah, ada di salah satu bukunya di mana dijelaskan bahwa kalau misalnya di Indonesia itu tuh kan sudah dilegalkan, sudah disahkan undang-undang pemerkosaan secara kau permu- pe- permu- pemerkosaan dalam perkawinan. Nah, itu tuh merupakan sesuatu yang secara kebijakan itu kan bagus loh. Kalau misalnya kita melegalkan sesuatu hal yang tersebut, kalau misalnya kita menyahkan suatu eh, kebijakan tersebut kan seharusnya bagus. Tetapi kalau misalnya kebijakan itu disahkan, tetapi hakim-hakimnya masih korup, pejabat-pejabatnya masih ya kayak gitu, orang-orangnya masih mengecam perempuan yang ingin speak out, ya untuk apa ada kebijakan seperti itu? Makanya kata Pak Dimas tadi, kalau misalnya eh, untuk menanggulangi konflik ini harus ada dua, yaitu secara struktural dan harus ada secara kultural. Nah, kalau secara struktural udah ada, kita harus sosialisasi seperti sekarang feminisme kayak misalnya, oh kita harus bilang kepada anak-anak kalau misalnya, oh kalian kalau misalnya ada apa-apa bisa telepon polisi atau kayak bilang ke polisi jangan jangan ngakuin hal yang tidak adil. Kita harus bukan cuman secara simbolis saja, benar kata Rino, bukan secara simbolis saja, tetapi mengakar ke dalam kultur kita kalau sesuatu hal yang seperti tadi, yang seperti dicontohkan tadi, kalau misalnya pemerkosaan itu tidak boleh dan akan dipenjarakan seperti itu. Kalau misalnya pertanyaannya masih bersifat simbolis atau sudah menyentuh akarnya, menurut saya masih bersifat simbolis. Sudah. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya Kak Adrian. Oke, teman-teman semuanya,
karena kita udah ada di penghujung acara. Jadi terima kasih kepada Kak Andrin dan kepada Bapak Dimas yang udah menambah banyak sekali wawasan kita dan juga membuka wawasan kita tentang kesetaraan gender. Oke, jadi semoga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat untuk kita dan saya AA Saputra selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu jalannya acara. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.